Assalamualaikum jamaah Masjid Nurus Sadah. Berikut pengajian Ahad sore dan berbuka puasa putaran kedua 16 Maret tahun 2025 dengan narasumber KH Dr. Agus Ahmad Suwaidi LC, MA. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para sesepuh Masjid Nurus Sadah, wabil khusus guru kita semua, Profesor Dr. Rasulani, yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kita semua diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk berjumpa dalam keadaan yang oleh Rasulullah disebut kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa diberi dua kebahagiaan. Yang pertama, indal iftar, ketika hendak berbuka. Yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang hendak berbuka kok rasanya senang? Senang apa badan Pak? Ajak buka itu. Senang. Ini tidak hanya dirasakan anak kecil tetapi orang tua sekalipun. Bukan karena sebentar lagi kita boleh makan minum bebas. Kalau alasan senangnya itu berarti semua orang akan merasakan hal yang sama. Tetapi orang yang siang tadi ngumpet-ngumpet mokel, maka menjelang berbuka tidak akan berbahagia sebagaimana yang tetap sabar berpuasa. Maka senangnya hati ketika hendak berbuka disebabkan oleh kemampuan kita bersabar pada saat sampai pada batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam mahfudat yang diajarkan di pondok-pondok as-sabru hurrun fi madaqatihi, sabar itu pahit rasanya, walakin aqibatahu ahla min al-'asal, tetapi dampaknya atau buahnya lebih manis daripada madu. Jadi kebahagiaan menjelang berpuasa ini merupakan pelajaran penting bagi hidup kita, bahwa dalam hidup orang harus mengalami sesuatu yang kadang-kadang cukup berat, tapi jika dia bersabar melalui dengan baik, maka pasti akan ada garis finish yang akan membahagiakan dia. Tetapi ketika ditimpa kesulitan itu seseorang tidak sabar lalu mengambil jalan-jalan pintas, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan mereka yang berbahagia yang bersabar. Tapi kan berbuka kan beberapa menit saja sudah puas, setelah itu biasa lagi. Oleh karena itu kata Rasulullah, yang berpuasa diberi kebahagiaan kedua yang tidak akan berhenti, tidak akan selesai. Kebahagiaan kedua tiada lain adalah ketika yang berpuasa nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya tidaklah membutuhkan kita semua sebagai makhluk. Allah menciptakan kita sebagai anugerah bagi kita semua. Dan setelah menciptakan kita, Allah tidak berhenti menganugerahkan kepada kita berbagai hal yang sangat bermanfaat. Di antara anugerah Allah pada kita semua adalah diturunkannya Al-Quran Al-Karim sebagai petunjuk bagi kita semua. Al-Quran Al-Karim itu adalah kalamullah. Kalam itu dawuh. Allah itu memiliki banyak sekali sifat, dan di antara sifat Allah adalah kalam. Maka Quran itu adalah salah satu sifat Allah. Dan sifat Allah semuanya bersifat qadim, tidak berawal. Karena itu Quran tidak berawal. Dan
Dan anugerah Allah dalam menurunkan Quran tidak berhenti di situ. Allah tidak berbicara seperti bahasa manusia. Allah tidak berbicara dengan bahasa Arab. Allah tidak berbahasa dengan bahasa Aramaik atau Ibrani sebagaimana bahasanya kitab Injil dan kitab Taurat. Tetapi Allah berbicara dengan bahasa Allah sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dawuhnya dipahami oleh manusia. Maka dawuh atau kalam Allah itu kemudian diwahyukan kepada Rasulullah SAW dan kemudian ditulis dengan huruf-huruf dan dibaca dengan suara. Maka kita boleh menyebut apa yang tertulis di dalam mushaf itu sebagai Quran. Kita juga boleh menyebut apa yang kita dengar dari orang yang membaca kalam Allah, kita mendengar Al-Quran. Meskipun hakikatnya Al-Quran yang sesungguhnya adalah kalam Allah yang bukan berupa huruf dan bukan berupa suara. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Al-Quran diturunkan kepada kita, sebagian besar ulama mengatakan awal Quran diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam Qadar, Lailatul Qadar, yang tanggalnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah itu, Allah memberikan anugerah, lagi-lagi anugerah kepada umat Islam khususnya. Bila ada orang yang berdiri atau menggunakan Lailatul Qadar untuk beribadah, maka di samping nilai ibadahnya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, juga dijamin oleh Allah diampuni seluruh dosa-dosa yang sudah berlalu. Man yaqum Lailatul Qadar ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri maksudnya menghidupkan malam untuk beribadah pada Lailatul Qadar, Allah ampuni segala dosa yang telah berlalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Quran itu kalam Allah, diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam 2 tahap. Tahap yang pertama adalah ketika turun Al-Quran keseluruhan dari Al-Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia, langit yang paling rendah. Di langit dunia ada satu titik yang namanya Baitul Izzah, rumah keagungan. Al-Quran pertama kali diturunkan pada Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Ini tahap pertama. Tahap kedua adalah diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di periode Mekah dan 10 tahun periode Madinah Munawwarah. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan berbagai cara. Al-Quran adalah wahyu, dan wahyu itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak hanya dengan satu cara. Kadang-kadang melalui Jibril alaihissalam, dan ini yang paling sering. Kadang-kadang melalui mimpi, karena mimpinya para nabi adalah wahyu. Jadi kalau nabi bermimpi itu tidak seperti kita. Mimpinya nabi adalah wahyu. Maka Nabi Ibrahim mimpi menyembelih putranya, berarti perintah untuk menyembelih putranya, meskipun ternyata itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya Nabi menerima wahyu dari Allah melalui taklim, yaitu langsung disampaikan wahyu itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dari balik hijab tanpa melihat zat Allah. Termasuk yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa diberi gelar Kalimullah,
yaitu seorang nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah, itu pun melalui atau di belakang hijab. Nabi Musa tidak langsung memandang zat Allah. Maka apakah Rasulullah SAW ketika Mi'raj melihat Allah dengan mata kepala atau tidak? Para ulama bahkan sejak masa sahabat berbeda pendapat tentang hal ini. Kalau Sayyidah Aisyah jelas-jelas menolak bahwa Rasulullah melihat Tuhan ketika Mi'raj dengan mata kepalanya. Lalu Sayyidah Aisyah menolak dengan keras. Adapun yang mengatakan melihat dengan mata kepala, di antaranya adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu. Wallahu a'lam. Tapi ketika Nabi sendiri ditanya, apakah engkau melihat Tuhan? Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang tidak fix, bersayap. Nabi mengatakan nur anna ra'ahu, cahaya. Bagaimana saya bisa melihatnya? Bapak Ibu sekalian, Al-Quranul Karim diturunkan untuk menjadi atau dengan berbagai fungsi. Karena itu Al-Quran memiliki banyak nama dan masing-masing nama mewakili fungsi-fungsi Al-Quran. Pertama disebut Al-Quran itu sendiri. Al-Quran, kenapa dinamakan Al-Quran? Karena dibaca qira'a yaqra'u qira'ah Qur'anan qira'atan. Oleh karena itu membaca Quran adalah salah satu kewajiban kita. Kewajiban umat Islam membaca Quran. Kalau menulis Quran tidak diperintahkan, tidak diwajibkan. Tetapi kalau orang yang mau menulis Al-Quran untuk dihafal, maka akan diberi kemudahan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu kalau melihat di YouTube bagaimana umat Islam di sebuah negeri Afrika Utara yang sangat tertutup, karena di tengah-tengah Sahara pada pasir, namanya negeri Mauritania, negeri yang tidak terkenal, tetapi Allah melahirkan banyak sekali permata yang tidak ternilai di sana. Maksudnya permata adalah ulama-ulama besar yang sampai hari ini ilmu mereka luar biasa, sulit mencari tandingannya di negara-negara lain. Di Mauritania itu kalau ada anak umur 7 tahun belum hafal Quran 30 juz, bapak ibunya malu. 37 tahun, anak 7 tahun kok belum hafal 30 juz, maka orang tuanya malu. Jadi rata-rata umur 7 tahun anak-anak Mauritania itu sudah hafal Quran 30 juz. Dan cara menghafal mereka adalah menulis ayat-ayat yang dihafal. Jadi dia ditulis dulu, kemudian baru dibaca terus-menerus sekian kali, kemudian dihafal. Besok lawah atau nama sambatnya itu dihapus, ganti ayat lagi, ditulis ayat yang baru, dihafal lagi, dan seterusnya. Nah, monggo kalau kita ingin mengikuti metode itu, anak-anak kita yang mau menghafal Quran kita dorong. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, Quran diberi nama Alkitab. Kitab itu artinya mengumpulkan. Kitabun itu tombol, mengumpulkan. Karena di dalam kitab dikumpulkan berbagai tema-tema penting yang harus diketahui oleh umat manusia. Ada keimanan, ada ibadah, ada akhlak, ada ma'idah, ada qasas, kisah-kisah, ada amsal, perumpamaan, dan seterusnya. Al-Quran juga diberi nama Al-Furqan karena fungsinya untuk menjelaskan mana yang hak dan yang batil. Al-Quran juga bernama Al-Dzikr. Dzikr itu artinya syaraf, kemuliaan, karena Quran memuliakan orang yang mau membaca dan mempelajari. Umat Islam juga dimuliakan karena Qurannya.
Al-Quran juga dinamakan Huda, An-Nur, petunjuk, cahaya. Karena bagi orang yang membuka hati dan pikirannya ketika mempelajari Al-Quran akan mendapatkan petunjuk dan hatinya akan terang benderang menerima cahaya Al-Quran. Al-Quran juga diberi nama Ar-Ruh, nyawa, karena Al-Quran lah yang menghidupkan hati manusia. Manusia yang hatinya hidup bersama Al-Quran, maka hatinya akan memiliki ruh. Tetapi manusia yang hatinya tidak pernah berinteraksi dengan Quran, maka orang itu sebetulnya mati hati. Na'udzubillah min dzalik. Itu beberapa nama Al-Quran yang mewakili fungsi-fungsi Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana dengan mukjizat-mukjizat yang lain? Jadi Al-Quran itu satu-satunya mukjizat yang masih bertahan dan tetap akan bertahan ila yaumil qiyamah. Umat-umat Nabi terdahulu, umat Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi-Nabi yang lebih awal, hidup di era di mana akal manusia belum berkembang dewasa. Karena umat-umat terdahulu itu belum dewasa akalnya, maka untuk menanamkan iman seakan-akan harus dipaksa dengan keajaiban-keajaiban dan keanehan-keanehan yang mereka temukan dari tangan nabi-nabi mereka. Jadi ciri orang yang masih belum dewasa akalnya itu sangat tertarik dan kagum terhadap apa yang aneh. Orang aneh sidik itu saja langsung di kultus, langsung bahkan ada yang di Tuhan. Saya pernah ke India. Di India itu dewa-dewa itu ternyata juta, karena ternyata banyak juga manusia yang masih hidup yang didewakan. Kenapa? Karena mereka punya keanehan-keanehan. Jadi asal aneh, wah dewa. Nah, semua mukjizat yang aneh-aneh itu, dan itu semua mukjizat dari Allah, hilang, tidak ditemukan lagi. Tongkatnya Nabi Musa hari ini juga bisa ditemukan. Tetapi mukjizat satu-satunya yang abadi khalidah adalah Al-Quran Karim. Al-Quran Karim tidak menghadirkan keanehan-keanehan, tapi Al-Quran Karim menghadirkan hujjah, argumentasi yang siapapun mau mengolah dengan jernih argumentasi Al-Quran, maka akalnya yang murni, independen, tidak tersesatkan oleh opini yang sesat, akan menerima kebenaran-kebenaran Al-Quran Al-Karim itu. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu di dalam Al-Quran salah satu komponen penting dari isi Al-Quran namanya adalah Al-Jadal. Al-Jadal, apa itu Al-Jadal? Dialektika, perdebatan. Debat itu gunanya adalah untuk menemukan kebenaran. Dengan cara apa? Dengan cara masing-masing pihak mengajukan argumentasi yang ditujukan untuk mematahkan argumentasi lawan. Kalau kita membuka-buka Al-Quran, kemudian kita meneliti dan menganalisis jadal atau perdebatan yang dikemukakan dalam Al-Quran melawan mereka yang menentang, maka kita akan menemukan bagaimana Al-Quran itu telah menyediakan jawaban yang tidak terbantahkan dari kapanpun sampai kapanpun. Ibu bapak sekalian, salah satu keistimewaan Al-Quran adalah
bagaimana dia telah menjawab semua penentang-penentang terhadap apa yang harus kita imani dengan jawaban yang jika jujur objektif kita terima, maka semua orang pasti akan menerima apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu. Pertama misalnya, dari zaman Kanjeng Nabi hidup sampai hari ini dan seterusnya, orang yang tidak percaya kepada Al-Quran pasti beropini bahwa Quran itu adalah karya karangan Muhammad itu sendiri. Jadi sejak zaman Kanjeng Nabi yang menolak Quran sampai ila yaumil qiyamah, orang yang tidak mau percaya Quran argumentasinya sama, paling-paling itu karya Muhammad. Dan Quran sudah mengajukan jawaban yang mematahkan argumentasi itu bagi siapapun yang mau mencerna dengan objektif. Quran mengatakan, "Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Jawaban Quran ini tetap diberlakukan sampai kapanpun kepada semua yang menentang bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau yang menuduh bahwa Quran paling-paling karya Muhammad. Jawaban Quran mengatakan, jika kalian meragukan apa yang kami turunkan kepada Muhammad, alias kalian menuduh apa yang aku turunkan Quran itu adalah karya Muhammad sendiri, bukan wahyu dari aku, Allah, faktu bi suratin min misli, maka hadirkan karya semacam Quran satu surah saja, tidak usah 30 juz kabut, tidak perlu 10 surah, terlalu jauh, satu surah saja. In kuntum shadiqin, jika kalian semua benar dalam apa? Benar dalam menganggap Muhammad adalah pencipta Al-Quran Karim. Lalu ayat berikutnya Allah langsung mengatakan, fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan tidak akan pernah mampu, fattaqun nar, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia yang disediakan bagi mereka yang kafir terhadap Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, satu hujjah dari Al-Quran, orang yang menolak kebenaran Al-Quran selalu mengatakan itu bukan kalam Allah, itu karya Muhammad. Quran jawab, Muhammad adalah manusia. Kamu, wahai penentang, juga manusia. Jika menurutmu Quran karya Muhammad yang merupakan manusia dan kamu juga manusia, maka seharusnya kamu bisa membuat karya semacam Al-Quran, atau 10 surat saja, atau 1 surat saja. Tapi nyatanya tidak ada satupun manusia dan jin yang berhasil menunjukkan karyanya satu surah saja selengkap sesempurna Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam satu surah Al-Quran, di samping ada ahkam, hukum, ada hikam, hikmah, kadang-kadang juga ada mawa'id, kadang-kadang ada juga ikhbar bil mughayyibat yang tidak mungkin ditulis oleh manusia dalam karyanya, yaitu informasi tentang hal-hal baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Maka tidak mungkin satu orang bisa mampu menulis atau membuat karya semacam Al-Quran satu surah saja. Dan Allah sudah mengatakan walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah bisa. Maka argumentasi Al-Quran ini jika diterima dengan objektif, jika dicerna dengan objektif,
semua orang seharusnya tunduk. Sami'na wa ata'na, kami mendengar Al-Quran dan kami taat, karena benar-benar Al-Quran bukan karya manusia. Sebab kalau karya manusia yaitu Muhammad, maka manusia yang lain seharusnya bisa membuat semacam itu. Bahkan satu surah pun ternyata tidak ada yang mampu bisa membuat. Kemudian Allah menegaskan wujudnya Tuhan, misalnya dari dulu sampai ila yaumil qiyamah kurang 2 hari nanti, kaum ateis, mereka yang tidak percaya Tuhan, selalu berargumentasi bahwasanya alam semesta ini adalah proses alamiah, mewujud secara alamiah, diawali dengan Big Bang, ledakan besar yang terus mendorong bagian-bagian alam semesta ini menjadi meluas dengan energi sentrafuganya. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Dari dulu sampai kiamat, kaum ateis selalu berpikiran begini: alam ini ada secara alamiah, tidak perlu Tuhan untuk alam. Apa kata Quran? Argumen Quran membantah pernyataan kaum ateis sepanjang zaman itu. Allah mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah semua makhluk tercipta dari ketiadaan? Ini pertanyaan sekaligus pernyataan, dengan maksud mungkinkah yang mewujud terjadi dari yang tidak mewujud? Am khuliqu min ghairi syai', apakah sesuatu yang tidak ada, dan tidak ada itu sebetulnya bukan sesuatu, maka salah. Apakah ketiadaan mewujudkan sesuatu? Ini pertanyaan dan pernyataan Quran. Siapapun yang mau mencerna dengan akal sehat dan objektif pasti akan mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin sesuatu tercipta dari ketiadaan. Am khuliqu min ghairi syai'. Pasti ada awal, dan awal itu pasti bukan makhluk itu sendiri, karena makhluk itu sendiri ada awalnya, ada permulaan. Maka siapapun yang mau mendengar argumentasi Quran harus secara akal harus menerima pasti ada pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika banyak orang menentang monoteisme, menentang tauhid dan mempercayai politeisme, dari zaman jahiliyah sampai kiamat, mereka yang percaya pada lebih dari satu Tuhan dijawab oleh Allah. Dan jika mereka mau mencerna argumentasi Allah ini dalam Quran, pasti akan menerima sami'na wa ata'na. Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafsadata." Pendek, seandainya di alam semesta ini memiliki banyak Tuhan lebih dari satu, pasti sudah hancur, sudah rusak langit bumi dan isinya. Ketika ada dua penguasa menguasai satu entitas politik, ketika ada satu negara dipimpin dua presiden misalnya, rusak apa saya, maka jangankan presiden tidak boleh dua, RT saja nggak boleh dua, harus. Karena begitu ada lebih dari satu penguasa, dan ketika keinginan penguasa, dua penguasa berbeda, apalagi kalau penguasa 3, 4, 5 dan seterusnya, keinginan yang berbeda-beda pasti akan menghasilkan kerusakan pada mereka yang dipimpinnya
alam semesta ini pasti dipimpin oleh satu Tuhan. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Jika ada lebih dari satu Tuhan, pasti langit bumi dan isinya sudah rusak dari dulu. Dan ternyata sampai hari ini alam semesta berjalan dengan sangat harmonis, teratur, dan terus akan demikian sampai Allah menghendaki kehancuran alam nanti. Allah juga mengajukan argumentasi yang jika dicerna dengan adil pasti akan diterima oleh siapa mengenai kebangkitan setelah mati. Misalnya kita punya salah satu rukun iman, yaitu rukun iman kelima percaya kepada hari akhir, yaitu ketika manusia semua dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Orang yang menolak kebangkitan setelah mati dari zaman jahiliyah sampai kiamat kurang 2 hari, itu alasannya juga sama persis. Alasannya sama, apa itu? Bagaimana mungkin jenazah yang sudah hancur lebur menjadi debu bisa dihidupkan lagi? Tidak mungkin. Itu dari zaman jahiliyah sampai kapanpun alasan mereka yang tidak percaya hari akhir sama. Maka Allah mengajukan jawaban argumentatif untuk mereka semua yang jika mau mereka mencerna dengan adil pasti akan mereka terima. Allah mengatakan وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin manusia yang sudah hancur lebur menjadi debu bisa bangkit hidup kembali? Dijawab oleh Allah, wa daraba lana masala. Mereka menempatkan Allah seperti tempat mereka. Maksudnya ketika manusia pasti tidak mampu menghidupkan manusia yang sudah menjadi debu, demikian pula Allah pasti juga tidak mampu, kata mereka. Jadi orang yang tidak percaya hari akhir itu menempatkan Tuhan Allah dalam kedudukan mereka. Kalau saya tidak mampu, nggak mungkin mau mati jadi balung, jadi tobu kok saya hidupkan. Berarti Allah juga mampu. Wa nasiya khalqah. Orang yang berkata itu melupakan penciptaan dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, mereka yang nggak percaya hari akhir itu sebetulnya merupakan bukti kebenaran hari akhir. Kita semua termasuk yang nggak percaya akan adanya hari akhir adalah bukti adanya hari akhir. Bagaimana? Nasiya khalqah. Mereka melupakan bahwa mereka telah diciptakan dari ketiadaan. Jadi wong-wong sing ora percaya hari akhir niku kan ada hari ini. Mereka hidup lalu mengatakan orang percaya hari akhir. Orang-orang yang mengatakan itu dulu pernah tidak ada, gitu loh. Tapi kemudian diadakan oleh Allah. Jadi ada proses Allah mengadakan mereka yang sebelumnya tidak ada. Dan buktinya sekarang mereka teriak-teriak tidak percaya hari akhir itu. Lah kalau Allah mengadakan mereka dari sebelumnya tidak ada saja mampu, logika ini, maka mengulang apa yang pernah ada tentu jauh lebih mudah. Maka Allah mengatakan qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan membangkitkan tulang belulang itu nanti menjadi makhluk hidup kembali, manusia kembali, adalah yang pernah mengadakan mereka pertama kali dulu dari ketiadaan. Nah, Allah mampu dari tidak ada mengadakan kita, maka nak gurbel ini tambah dan gampang.
Itu logika kita. Nah bagi Allah, podo gampangnya orang tambahkan. Bapak Ibu sekalian, jadi siapapun yang mau mencerna argumentasi itu, iya, dulu kita nggak ada. Kemudian Allah menciptakan kita min nutfatin, min mahin, dari air hina, sperma yang keluar masuk ke ovum itu terpilih hanya satu sel dari sekian juta sel. Satu sel ketemu dengan ovum, kemudian menjadi manusia dewasa ini. Selnya itu kurang lebih 100 triliun. Jadi dari satu sel sekarang kita sudah menjadi 100 triliun sel. Lah kayak gitu tuh Gusti Allah bisa dari tidak ada menjadi 100 triliun sel itu Allah bisa mengadakan. Apalagi hanya mengulang apa yang pernah ada. Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa contoh Quran itu menyediakan diri untuk dijadikan objek berpikir. Betapa hebatnya Quran itu. Kitab akidah. Jadi Quran itu kitab keyakinan, tetapi membuka diri untuk manusia agar menggunakan pikiran, akal, menemukan kebenaran dari yang harus diyakini tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada semua manusia, baik yang iman maupun yang belum iman. Allah mengatakan taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Apakah Rasulullah itu benar atau salah? Muhammad itu waras atau gila? Rasulullah itu benar-benar utusan Allah atau ngaku-ngaku saja? Itu kata Quran apa? Quran mengatakan silahkan kalian berdua diskusi atau sendirian merenung, tafakkur sendirian, sungguh-sungguh berdiskusi mencari kebenaran, sungguh-sungguh tafakkur sendirian mencari kebenaran. Perintahnya Allah. Kalau kamu melakukan itu, berdiskusi ataupun berkontemplasi, antaqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru, kesimpulan akhir ma bisahibikum min jinnah, temanmu itu tidak mungkin gila. Maksudnya Nabi Muhammad tidak seperti yang dituduhkan, termasuk hari ini oleh kalau panjenengan buka media sosial itu seringkali ada TikTok atau apa dari seorang ahli katanya psikologi Indonesia yang katanya masih keluarga keturunan yang pendiri NU, tapi mengajarkan kepada mahasiswanya ateisme dan agnostisisme. Itu naudzubillah min dzalik. Kita harus, jadi kata beliau, menerima wahyu itu sebetulnya hanya halusinasi. Halusinasi yang terlalu sering berarti gila. Maka orang itu sama saja menuduh Nabi gila seperti orang-orang musyrik jahiliyah dulu. Maka Allah sudah menurunkan jawabannya dari dulu. Silahkan kamu berpikir lebih dalam lagi. Sendiri boleh kontemplasi. Masna-masna berdua-dua musyawarah diskusi itu karena pikiran juga boleh secara serius. Maka jika kamu lakukan itu, kamu akan sampai pada kesimpulan, oh ternyata Muhammad tidak mungkin gila. Dia pasti Rasul, dia pasti menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, itu salah satu isi dari Al-Quran, yaitu jadal. Di luar jadal ada amsal, ada qasas, ada mawa'id, ada hikam, ada ahkam, ada akhlak, ada tauhid, ada akidah nanti dibagi tiga, tentang Allah, sifat Allah, af'al Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang para nabi dan seterusnya. Mudah-mudahan ada waktu kembali bagi kita untuk membicarakan kemuliaan Al-Quran dengan segala isinya yang amat sangat menakjubkan.
siapapun yang mau memandang dengan hati dan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum. Sebelumnya mari kita berdoa, doa dan bertasbih di waktu menjelang guru sangat dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radait, walakal hamdu ba'da ridha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina wa ta'mil تقصيرنا يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل من تصدق في هذا المساء. اللهم افطر عندهم الصائمون الصالحون فاقبل صدقتهم، خصوصا صدقه keluarga Bapak Haji Mur Syekh. Allahumma taqabbal sadaqatihim. Allahumma baddilha bil arzaq at-tayyibat al-mudha'afah. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Ghafur ya Wadud, aghnina bi halalika wa haramika wa bi ta'atika wa ma'siyatika wa bi fadlika 'ala siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. مستقيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في أهلنا وأولادنا وارحمهم ولا تضرهم وارزقنا برهم. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.